Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita memasuki sesi acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bagaimana kita mau masuk ke dalam ranah tata kelola kemaritiman, yang kemaritiman itu sendiri by nature-nya lintas circle. Nggak bisa memahami governansi maritim tanpa memahami bahwa harusnya tidak ada sekat. Jadi, Pak, saya nggak tertarik. Kenapa? Nggak mungkin nggak tertarik. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara maritim. Tidak mungkin aspek kehidupan kita tidak bergantung pada kemaritiman. Contoh, HP-HP yang kalian pegang ini bisa sampai di Indonesia pakai cara apa? International shipping. Dan itu topik ini amat sangat relate dengan kehidupan kalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar governansi maritim dengan tema dinamika dan dimensi governansi maritim dalam perkembangan ilmu administrasi negara, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Bagian dari seminar governansi maritim yang bertema dinamika dan dimensi governansi maritim dalam perkembangan ilmu administrasi negara, angle-nya di mana Pak Wakil Bupati menyampaikan pengalaman empiriknya tentang blue economy, sebuah pendekatan komprehensif dalam pembangunan berkelanjutan hulu hilir di Bintan. Nah, ini adalah satu topik yang menarik. Ternyata di dalam governansi, di dalam tata kelola dengan isu-isu maritim, tentu yang berkembang hari ini adalah isu tentang blue economy atau ekonomi biru. Bagaimana memanfaatkan potensi laut, air yang ada di permukaan bumi ini menjadi sumber kemaslahatan bagi manusia. Kepada Pak Wakil Bupati, Pak Adi Muslim, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, apa itu blue economy atau ekonomi biru, yang mana ini berangkat dari respon terhadap green economy yang banyak hiruk pikuk di dalamnya, akhirnya dicanangkan atau muncul paradigma tentang blue economy tersebut untuk mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat pesisir, meningkatkan perekonomian dan juga melestarikan alam dari kemaritiman, atau dari dengan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Blue economy muncul sebagai respon terhadap eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kemudian ketimpangan sosial, dan juga perubahan iklim, renewable energy, kemudian transportasi dan logistik laut, pariwisata bahari dan konservasi laut, politik dan lingkungan dalam baik itu dalam skup lokal, wilayah, hingga nasional bahkan internasional dan global. Dalam ekonomi antara lain diplomasi maritim atau maritime diplomasi, kemudian global economy. Diplomasi maritim ini terdiri atas negara-negara yang berada di kawasan maritim, seperti juga Indonesia. Kita mendapat atau memerankan aktif dalam Our Ocean Conference dan juga aktif juga dalam SDGs, terutama kemudian penguatan keamanan maritim, mengatasi ancaman seperti illegal fishing, penyelundupan dan polusi laut melalui kerjasama internasional. Secara global ekonomi, blue economy memainkan peran penting dalam ekonomi global
dengan kontribusi signifikan dari sektor maritim. Indonesia dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada menjadi pemain utama dalam perdagangan maritim dan ekonomi berbasis laut. Beberapa kebijakan blue economy atau yang PJPD Provinsi Kepri dalam level provinsi, di mana provinsi Kepulauan Riau berbasis maritim berbudaya Melayu yang maju dan berkelanjutan, yakni Bintan Tangguh 2045 sebagai pusat perekonomian berbasis kepulauan yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan. Pengembangan blue economy sebagai salah satu pilar strategis dalam pemerintahan beliau. Ada 5 strategi ekonomi biru yang menjadi langkah Indonesia untuk menjaga ketahanan pangan dunia, pemanfaatan energi terbarukan dari laut, pengelolaan sumber daya perikanan dan aquaculture, pengembangan wisata bahari dan industri hilir kelautan, serta kerjasama internasional. Dan Presiden Prabowo pada pemanfaatan pesisir di Bintan. Pengaruh kebijakan Presiden Prabowo pada pemanfaatan pesisir Bintan antara lain penguatan aquaculture dan perikanan. Dengan dalam pemerintahan itu kita selalu berkolaborasi, baik itu antar stakeholders, maka dukungan kebijakan pemerintah pusat pada wisata bahari dapat mempercepat pembangunan infrastruktur wisata di Bintan, seperti pengelolaan pantai dan pulau-pulau kecil. Investasi untuk industri hilir, industri pengolahan makanan laut, ini dan juga biofarmasi, ini bisa menjadi game changer ke depannya dan selayaknya memang harus ditingkatkan sejalan dengan prioritas pemerintah pada hilirisasi produk maritim. Termasuk ekonomi di Bintan. Kabupaten Bintan merupakan wilayah strategis di Kepulauan Riau yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menerapkan blue economy secara komprehensif dengan sumber daya pesisir dan laut yang melimpah, baik itu zonasi fungsional, penguatan kawasan konservasi, kemudian budidaya perikanan berkelanjutan, pengolahan, pemasaran, dan distribusi, yang mana pengolahan hasil laut, kemudian pariwisata berbasis blue economy dan pemasaran serta distribusi. Ekonomi dari hulu ke hilir, yang mana kalau memang blue economy ini dapat berjalan bagus, tentunya baik itu secara lokal maupun nasional, blue economy ini dapat menyumbangkan pertumbuhan ekonomi. Kita perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan. Pendekatan ini menciptakan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi di Pulau Bintan melalui sektor pariwisata, perikanan, aquaculture, dan konservasi. Dengan potensi sumber daya lautnya, tentunya Bintan dapat menjadi model penerapan ekonomi biru atau ekonomi yang berhasil tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Masyarakat dapat silaturahmi itu dengan erat, ya, sehingga terjadilah keterikatan norma-norma sosial tadi. Birokrasi berfungsi sebagai alat untuk memberikan pelayanan publik dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemanfaatan dengan pengelolaan laut, mulai dari perikanan, pariwisata, energi laut, hingga konservasi dan perlindungan ekosistem laut.